Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Ari Satyanto SSIMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sejarah Perkembangan Hukum Islam yang beranggotakan Parkit Galuh Utari, La'afi Aljanah yaitu saya sendiri, dan Ella Hafidah Fauziyah. Alhamdulillah melalui video yang kami buat, kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi tentang masa pembentukan hukum Islam. Periode pertama masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hukum sendiri, yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah fikih dalam pengertian yang dikemukakan dalam ulama fikih klasik maupun modern belum dikenal saat itu juga. Ilmu dan fikih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sumber pembentukan hukum pada periode Rasul ada dua, yaitu wahyu ilahi dan ijtihad Rasul atau ijtihad nabawi. Jadi, apabila datang persoalan di antara kaum muslimin yang membutuhkan ketentuan hukum, terjadi sengketa ataupun permohonan fatwa, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan keputusan. Contoh turunnya wahyu menjawab pertanyaan sahabat tentang perang di bulan haram. Quran surat kedua ayat 217 dan tentang arak dan judi Quran surat kedua ayat 219. Kedua suatu hukum itu diputuskan dengan ijtihad nabawi. Ijtihad ini pun suatu waktu merupakan takbir ilham ilahi yang diberikan Allah kepada Nabi, dan di waktu yang lain pula merupakan hasil dari kesimpulan yang beliau ambil sendiri dengan berorientasi kepada kemaslahatan. Prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan hukum: 1. Berangsur-angsur, 2. Menyedikitkan peraturan, 3. Mempermudah dan memperingan. Pembentukan hukum Islam berangsur-angsur ini ditujukan agar 1. Memudahkan umat mengenal materi demi materi undang-undang yang mengatur kehidupannya, 2. Memudahkan umat memahami masalah-masalah hukum secara sempurna, 3. Menjadikan ilaj atau obat untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang keras agar siap menerima taklif agama tanpa bosan, kesulitan, serta keengganan. Periode Rasul ini sudah mewariskan sumber tasyri pertama, yaitu wahyu ilahi atau ayat-ayat ahkam. Materi-materi tidak banyak, jumlah ayat-ayat ahkam tentang ibadah dan hubungannya dengan jihad ada 140 ayat. Jumlah ayat-ayat yang berkenaan dengan muamalah, jinayat, hanya pidana, dan persaksian kira-kira 200 ayat tersebar di berbagai surat. Periode kedua masa Khulafaur Rasyidin sampai pertengahan abad ke-1 Hijriah. Masa kekhalifahan Nabi berakhir bersamaan dengan sempurnanya penetapan syariat ilahi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah pokok besar yang ditinggalkan masa Nabi untuk masa sesudahnya dan masa-masa selanjutnya. Pada masa Rasul, para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada beliau. Setelah ia wafat, rujukan untuk tempat bertanya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Periode ini disebut dengan At-Tasabut wa Al-Iqlal min Al-Riwayah, atau yang dimaksud dengan masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau As-Sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi.
Bahkan, pada masa itu, Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis. Dan sebaliknya, Umar menekankan agar para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dalam praktiknya, ada 2 sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu yang pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi. Sedangkan yang kedua yaitu dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari Nabi SAW. Periode ketiga pertengahan abad ke-1 Hijriah sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ketiga, awal pembentukan fikih Islam. Sejak zaman Utsman bin Affan pada tahun 576 sampai dengan 656, para sahabat sudah banyak bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasul kepada penduduk setempat. Masing-masing sahabat ini menghadapi permasalahan yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat berhasil membina kader yang disebut dengan sebutan tabi'in. Mereka ini menjadi guru yang terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan masyarakat. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini, kemudian muncullah fikih Islam, Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Ar-Rai. Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah Al-Hadis dikenal sangat berpegang teguh pada hadis dikarenakan mereka sangat sederhana mengetahui hadis-hadis Nabi, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat tidak terlalu banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan Madrasah Ar-Rai dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal ini mereka lakukan karena hadis Nabi yang sampai kepada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada periode ini, pengertian fikih sudah tidak sama lagi dengan pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fikih sudah menjelma sebagai salah satu cabang keislaman yang mengandung pengertian, yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amali atau praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Di samping fikih pada periode ketiga ini pun, usul fikih sudah matang menjadi cabang ilmu keislaman. Berbagai metode ijtihad seperti qiyas, ihtisan, dan istihah telah dikembangkan oleh ulama fikih. Dan dalam perkembangannya, fikih tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang terjadi di masa yang akan datang. Periode keempat pertengahan ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode ini disebut dengan periode gemilang karena fikih dan ijtihad ulama semakin berkembang. Dan pada periode inilah munculnya berbagai mazhab, khususnya mazhab yang 4, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pertentangan antara Madrasah Al-Hadis dengan Madrasah Al-Ra'yu semakin menipis, sehingga masing-masing pihak mengakui peranan Ra'yu dalam berijtihad. Kitab-kitab fikih pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fikih. Seperti misalnya dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fikih mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul fikih seperti kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Pada periode ini juga, fikih iftirodhi semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fikih tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis. Periode kelima, pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Adliyah pada tahun 1256 Hijriah. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub atau fanatisme mazhab. Penyelesaian
masalah fikih tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta pertimbangan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan madhab secara konservatif. Upaya mengembangkan fikih melalui metode yang dikembangkan imam madhab dan mentarajihnya pun sudah mulai memudah. Imam Muhammad Abu Zahroh berpendapat pada beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu A. Munculnya sikap fanatisme madhab di kalangan pengikut madhab. B. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaklid kepada suatu madhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fikih yang diterapkan hanyalah hukum fikih madhabnya. C. Munculnya buku-buku fikih yang disusun oleh masing-masing madhab. Periode ke-6 sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai sekarang. Ada 3 ciri pembentukan fikih Islam pada periode ini. Yang pertama, munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fikih mazhab Hanafi. Yang kedua, berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Yang ketiga, munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab sesuai kebutuhan zaman. Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah Panitia Kodifikasi Hukum Perdata pada tahun 1286 Hijriah. Panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Utsmani yang bernama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yang terdiri dari 1851 pasal. Lalu para penguasa di negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Utsmani mulai pada menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata maupun ketatanegaraan. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat yang terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 Hijriah pemerintah Turki Utsmani menyusun kitab hukum keluarga atau Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Di dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fikih. Dengan demikian seluruh pendapat dalam mazhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan. Pengaruh hukum barat menyadarkan mereka atau ulama merujuk kembali ke zona intelektual mereka dan memilih pendapat yang tepat untuk diterapkan. Mungkin cukup sekian presentasi video dari kelompok 1. Saya berharap hasil presentasi kami akan bermanfaat untuk audiens. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.